Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi fisika kelas 11 semester 2. Dan ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih materi tentang termodinamika. Dan materi yang akan saya bahas adalah hukum 1 termodinamika. Nanti akan ada pembahasan materi dan contoh soalnya, hanya saja nanti antara materi dan contoh soal akan saya pisahkan videonya. Jadi silahkan ditonton ya. Oh iya, bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, langsung kita bahas saja. Nah, jadi di sini sudah ditampilkan bunyi dari hukum 1 termodinamika. Nah, jadi ya, hukum 1 termo itu menyatakan bahwasanya kalor yang diterima oleh suatu sistem digunakan untuk melakukan usaha, dan sebagian lainnya digunakan untuk mengubah energi dalam. Nah, secara matematis ya, Q itu dirumuskan delta U ditambah W, di mana Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha, di mana ketiga besaran ini satuannya adalah sama-sama joule. Nah, kemudian ya, ketiga besaran tersebut itu dia bisa bertanda positif dan bisa bertanda negatif. Nah, Q itu bertanda positif ya apabila dia masuk ke dalam sistem. Ketika kalornya itu masuk ke dalam sistem, maka kalor yang terdapat di dalam sistem itu akan bertambah, ya enggak? Sementara ya ketika kalornya itu keluar dari sistem, maka dia akan berkurang, sehingga Q-nya bertanda negatif. Nah, kemudian ya ketika sistem itu melakukan usaha, maka W-nya bertanda positif. Nah, perlu digarisbawahi untuk sistem yang panah untuk yang W ini ya, itu dia harusnya panahnya keluar ya, bukan menuju. Berarti kebalik, harusnya panahnya ke bawah. Ya. Karena gini, karena misalnya kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, kamu berarti harus mengeluarkan usaha kan, melakukan upaya, ya enggak sih, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya, sehingga panahnya ini keluar dari sistem gitu. Nah, sementara ya ketika sistemnya itu dikenai usaha atau menerima usaha, berarti panahnya menuju sistem, maka dia bertanda negatif W-nya itu. Misalnya gini, ketika ada temanmu adalah suatu sistem ya, sementara kamu itu adalah lingkungan misalnya. Nah, kamu mendorong temanmu. Nah, berarti temanmu itu dia menerima usaha, ya enggak sih, atau dikenakan usaha. Kemudian tindakan yang kamu lakukan itu adalah tindakan yang negatif, sehingga W-nya juga bertanda negatif gitu. Terakhir adalah delta U. Nah, ketika ya delta U itu masuk ke dalam sistem, maka dia bertambah sehingga dia bertanda positif. Sementara ketika delta U-nya keluar dari sistem, maka akan berkurang ya, sehingga delta U-nya bertanda negatif. Nah, ini untuk yang lebih jelasnya ya, boleh di screenshot aja, jadi nggak perlu dicatat. Oke, udah di screenshot ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas hukum 1 termodinamika untuk setiap proses dalam termodinamika. Masih ingat kan? Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan 4 proses dalam termodinamika. Bagi adik-adik yang belum menonton videonya, silahkan nanti ditonton terlebih dahulu. Linknya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke 4 proses dalam termodinamika. Yang pertama adalah isobarik atau keadaan dengan tekanan tetap. Nah, jadi nih di video sebelumnya kan saya udah bahas bahwasanya ada salah satu ya persamaan yang kita gunakan di isobarik, yaitu W sama dengan P dikali delta V. Nah, di mana delta V itu adalah V2 dikurang V1, sehingga W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Nah, kemudian ya, persamaan W yang terdapat di isobarik ini kita substitusi atau kita masukkan ke hukum 1 termodinamika. Nah, menjadi Q sama dengan delta U di P dikali V2 dikurang V1. Nah, yang kedua adalah keadaan isotermik. Isotermik itu keadaan dengan suhu tetap. Kalau suhunya tetap, berarti perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Nah, ini enak nih, tinggal masukin aja. Jadinya Q sama dengan 0 tambah W, berarti Q sama dengan W.
Nah, persamaan W balik lagi, silakan tonton video saya yang sebelumnya. Lanjut ke isokorik. Kalau isokorik, keadaan dengan volume tetap. Nah, kalau volume tetap berarti tidak ada usaha yang dilakukan oleh sistem. Berarti W-nya sama dengan 0. Nah, kita masukin Q sama dengan delta U ditambah 0. Q sama dengan delta U. Ini adalah persamaan untuk isokorik. Nah, yang terakhir adalah adiabatik. Kalau adiabatik itu dia tidak ada kalor yang masuk maupun keluar dari sistem, sehingga Q-nya sama dengan 0. Nah, tinggal masukin lagi ya. Dapatlah 0 sama dengan delta U tambah W. Kita pindah ruas, diperolehlah delta U sama dengan minus W atau W sama dengan minus delta U.